Oke, kita lanjutin materi. Nah, sekarang kita bakal bahas menu yang ada di bawah ya. Yang ini. Jadi di sini ada 5 menu, 1, 2, 3, 4, 5. Menu yang pertama ya, ini namanya menu template. Ya. Sebenarnya saya nggak tahu sih namanya, cuman ini penamaan dari saya doang. Saya namain dia template. Karena nanti di sini teman-teman bisa menyimpan template yang teman-teman buat atau bisa membuka template yang teman-teman terima dari orang lain ya. Misalnya gini, kan saya sudah bagiin kan template kajian rutin. Nah, teman-teman bisa buka dari sini. Untuk cara membuka templatenya kan sudah saya contohin di video sebelumnya kalau nggak salah. Kalau belum ya nanti di komen aja ya di grup, nanti saya buatkan. Kemudian di sini asalnya, ini nggak hanya ini doang ya templatenya. Ini template default dari Pixel Lab. Jadi bukan ini aja, tapi ada di sini juga, ada di sini. Kayak gambar yang ini ya. Nah, ini nih Pixel Lab Ori dari Play Store. Ada gambar-gambarnya kayak gini. Cuman untuk Pixel Lab yang ini sudah dimodifikasi. Jadinya templatenya itu dihilangin. Tapi yang pasti ini menu pertama ini namanya menu template. Oke. Kemudian kita lanjut ke menu yang kedua, yang tulisan A. Ini tempat mengatur teks ya. Jadi kalau kita mau membuat teks atau mau menambahkan efek-efek dalam teks, itu kita pakai menu yang ini ya. Sebelumnya gini ya. Nah, ini nggak ada. Karena apa? Karena kita belum klik teksnya. Tapi kalau kita klik teksnya akan langsung muncul menunya. Nah, ini kan banyak. Adapun yang pertama, menu style. Ini untuk menyimpan style daripada efek yang sudah teman-teman buat. Misalnya gini ya. Kita klik, kita browse. Nah, my style. Nah, ini kan belum ada nih karena saya belum pernah buat teks yang jadi templatenya. Jadi ini template untuk teks ya. Beda yang tadi, yang ini template untuk secara keseluruhan. Tapi yang ini mana? Yang ini style ini adalah menu untuk template dari teksnya. Ya, ini misal nih kita pakai ya menu yang ada di template yang ada di Pixel Lab-nya ya. Ini kan nggak ada nih, biasa tulisannya nih. Kalau kita klik style, browse, dan kita pakai style yang salah satu di sini, maka akan muncul tuh ya, ini templatenya. Teman-teman bisa simpan hasil daripada teks yang udah teman-teman buat ya. Cara menambahkan teks gimana sih? Ada dua cara sih. Di menu di video sebelumnya kita nambahin dari sini menu yang ada di atas ini ya, teks. Tapi karena kita bahas menu di bawah, jadi kita tambahnya dari sini. Kita klik dulu teks ini, terus tambah. Nah, ini kan muncul. Nah, untuk mengubah tulisannya, kita klik edit di sini, edit, atau bisa klik 2 kali di teksnya. Yang di sini, klik 2 kali. 1 2. Nah, misal di sini template ya. Template. Oke. Nah, nanti kita bakal simpen. Cuman sebelumnya kita bahas dulu satu-satu dari menu yang ada di sini. Di sini adalah menu delete. Ya, kalau delete dah tahu ya, untuk menghapus. Kemudian ini untuk mengcopy atau menduplikasi ya. Klik, nah bisa copy. Saya rasa nggak perlu dipanjang lebarin ya. Ini untuk membawa teksnya itu ke depan. Ya, dan ini untuk membawa teksnya ke belakang. Misalnya gimana? Nanti saya contohin ya. Nih. Misal nih ya. Nih, kalau teman-teman lihat teksnya itu ada di belakang objek ya. Nah, cara mau bawa dia ke depan gimana? Teman-teman bisa pakai menu yang ada di sini tadi itu, to front. Klik, otomatis dia ke depan. Kalau to back ke belakang. Atau teman-teman bisa pakai menu layer yang ini. Klik. Nah, teman-teman lihat nih kan, template-nya ini ada di bawah objek. Jadi kita tinggal pindahin aja.
tahan di sini, klik tahan, lalu geser ke atas. Tuh. Oke. Kita hapus. Kemudian di sini ada menu position. Ini untuk mengubah posisi daripada teks. Nah, yang ini jarak daripada perpindahan teksnya. Kalau ini 9 pixel, artinya dia akan berpindah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke atas tuh sebanyak 9 pixel. Nih 9 pixel. Kalau kita tambah, semakin geser, pindah lagi, semakin loncatannya semakin jauh. Tapi kalau semakin sedikit kita kurangin, ya nggak kelihatan. Cuman lebihnya kita pakai tools ini, kita bisa mengatur teks secara lebih presisi ya. Oke, saya rasa udah. Kemudian yang sampingnya relative position, ini untuk mengatur posisi secara secara gimana sih cara jelasinnya, detail ya kalau nggak salah, secara detail ya. Gini, misalnya teks teman-teman ada di sini, teman-teman mau pindahin ke tengah ini, cukup pakai ini, yang ini ya, tengah, lalu klik yang ini di bawahnya ini tuh. Atau mau ke kanan, klik yang ini. Atau mau ke kiri, klik yang ini. Atau mau ke atas, klik yang ini. Atau mau ke bawah, klik yang ini. Ya, itu ya. Kemudian size. Nah, tahulah untuk mengatur ukuran ya. Bisa besar atau bisa kecil, atau teman-teman bisa manual. Kayak gini ya. Manual gini. Kemudian ini padding. Nah, ini biasanya dipakai untuk teks-teks yang pakai font script namanya. Font script itu font yang kayak tanda tangan itu. Nah, saya contohin ya. Kita ubah dulu fontnya. Pakai font script. Misal mana font script ya. Misal kayak gini ya. Oh, bukan. Bentar dulu. Nah, ini. Tuh, teman-teman bisa lihat kan? Agak kepotong ini. Tuh, agak kepotong. Nah, itulah fungsinya padding. Teman-teman bisa atur. Kan yang kepotong ini sebelah kanan. Kita pakai yang tool sebagian bawah ini, right padding ini. Kita geser. Tuh, kelihatan kan? Aslinya gini, kita geser gitu. Ini fungsinya padding. Ya, oke, saya rasa udah selesai. Kemudian padding color. Nah, ini untuk mengubah warna kayak biasa. Nah, ini ya. Ada gradasi juga. Banyak pilihannya sini. Ya. Nanti untuk warna ini saya bakal contohin di videonya masing-masing ya. Kemudian ada tekstur. Ini nanti untuk mengatur tekstur daripada teksnya. Misal saya ubah dulu teksnya ya. Misal ini. Saya mau tambahin tekstur nih di teks template-nya. Klik tekstur. Nah, gambar. Misal apa ya? WhatsApp image. Nah, misal ini. Ya, yang ini. Oke. Tuh. Jadi gambarnya itu ada di dalam teksnya ya. Ntar ya, saya atur dulu. Tuh, teman-teman bisa lihat gambar yang tadi itu ada di dalam teksnya. Ini tekstur ya. Kemudian nanti kita bahas secara detail tekstur juga. Kemudian opacity untuk mengatur transparannya. Kemudian rotasi, memutar secara satu arah ya. Nah, ini mask. Ini yang saya pakai, yang Atul tanyain itu ya, mask. Jadi nanti dia kepotong kayak gini. Tuh. Ya. Nanti kita bahas satu-satu intinya ya di video berikutnya. Font, untuk mengubah font, saya rasa udah nggak perlu dibahas. Style. Ini kalau di Microsoft Word namanya formatting kalau nggak salah.
ya. Ini kita bisa ngatur fontnya jadi tebal ya, atau mau jadi miring, atau mau ada garis di bawahnya ya, atau kita matiin semuanya, atau mau kita atur di sini, misal T-nya aja yang miring, T-nya yang miring gitu, atau T-nya aja yang tebal, T-nya tebal gitu ya. Itu nanti untuk style kita bahas di video berikutnya. Curve ini fungsinya untuk melengkungkan teks ya, misal gini, kita melengkungin ini template ini, nah kayak gini ya. Kemudian di sampingnya mana tadi, background, ini untuk mengatur background, menambahkan background di teksnya ya. Klik, kita atur putih ya supaya kelihatan. Nah itu di sini kita bisa atur. Intinya untuk secara detailnya kita bahas di video yang sendiri-sendiri ya. Misal ya gitu. Kemudian align, ini untuk mengatur dia mau gini kah, kanan atau tengah, rata tengah atau rata kiri ya, pokoknya di sini ngatur ya. Spacing, nah ini sering saya pakai juga untuk mengatur jarak dari setiap teksnya. Ini ya, tuh ngatur jaraknya. Kemudian line spacing, ini untuk ngatur jarak bawah ke atasnya, mau bawah atau mau deket gitu ya. Kemudian stroke, nah ini untuk ngatur garis luarnya. Klik, kita pakai warna putih supaya kelihatan tuh ya, ada garis di bawahnya, di luarnya ya, ini namanya tekstur. Kemudian shadow, ini untuk menambahin bayangan, kita pakai putih supaya kelihatan tuh. Ini juga saya pakai ini ya, kita matiin sudah karena nggak terlalu penting. Dan ini inner shadow, ini untuk menambahkan bayangan di dalam teksnya. Saya dulu ya, perbesar supaya kelihatan. Klik tuh, pakai warna putih supaya kelihatan. Tuh ada bayangan dalam teksnya ya. Kemudian emboss, ini untuk membuat teksnya jadi 3D. Tuh, teman-teman bisa lihat kan, ini untuk membuat teksnya jadi 3D. Ini jarang saya pakai sih, cuman kalau dipakai itu buat untuk membuat pamflet yang agak keren-keren gitu sih biasanya. Tuh, jadi teksnya itu agak kelihatan 3D gitu ya. Kemudian apa lagi ya, perspektif, ini untuk ngatur anunya ya. Tuh, misal gini. Tuh. Nah, kemudian 3D rotasi. Nah, tadi kan di sebelumnya itu ini rotasi secara satu arah ya, satu arah. Tapi kalau yang 3D rotasi, ini kita bisa atur rotasinya secara 3D ya, gini atau gini tuh ya. Kemudian 3D text, ini untuk membuat teksnya jadi 3D. Ini jarang saya pakai sih juga. Ya 3D. Kemudian apa lagi ya, 3D shadow, ini untuk membuat shadownya tuh ya. Reflection, ini untuk membuat refleksi daripada teksnya kayak di efek-efek air itu. Nah ini kan tuh
Saya rasa untuk teks ini, tools teks kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang penting-penting di sini. Oke, cukup video ini. Langsung dipraktekin ya. Nanti supaya kita bisa lanjut ke tutorial Canva. Yo, bye-bye.